Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Danul Karim dari kelas 2 Penjas NPM 192191189 dari kelas 2 Penjas. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah teori belajar mengajar motorik, yang mana materi ini adalah strategi belajar mengajar gerak, seperti itu. Langsung saja, strategi belajar mengajar bergerak, yaitu yang pertama ada peraturan urutan materi belajar. Langsung saja, urutan materi belajar dalam gerak sangat menentukan terhadap keberhasilan pelajar. Urutan materi belajar yang baik akan mempermudah dan mempercepat pelajar untuk menguasainya, seperti itu. Ada beberapa pertimbangan untuk menentukan urutan materi belajar agar bisa ditingkatkan dengan baik, yaitu yang pertama, tingkat kesulitan gerak. Berdasarkan tingkat kesulitan ini, hendaknya materi belajar dipilih mulai dari yang mudah ke yang sulit. Dengan diawali dari yang mudah, pelajar akan merasakan keberhasilan. Dengan keberhasilan itu akan membangkitkan motivasinya untuk mau berusaha lebih lanjut. Begitupun sebaliknya, apabila pada awal pelajar sudah dihadapkan pada gerakan yang sulit, maka kemungkinan besar akan gagal dan akibatnya bisa menghilangkan atau mematahkan motivasi belajarnya, seperti itu. Lalu yang kedua ada tingkat kompleksitas gerakan. Kompleksitas gerakan dengan kerumitan koordinasi gerakan yang sederhana hanya memerlukan koordinasi gerakan yang sederhana. Sedangkan gerakan yang kompleks memerlukan gerakan yang rumit. Pada awal belajar gerak, pelajar baru memiliki tingkat koordinasi gerak yang rumit. Pada awal belajar gerak, pelajar baru memiliki tingkat koordinasi tubuh yang belum baik. Oleh karena itu, materi belajarnya juga yang sederhana terlebih dahulu. Dengan sejalannya dengan berlangsungnya proses belajar gerak, maka koordinasi geraknya dalam meningkatkan menjadi semakin baik, seperti itu. Dengan peningkatan koordinasi tersebut, maka pelajar menjadi semakin siap untuk mempelajari gerakan yang semakin kompleks, seperti itu. Lalu ada intensitas penggunaan daya fisik. Daya fisik bisa berkembang sejalan dengan proses belajar atau latihan keterampilan gerak. Apabila pada awal melakukan latihan daya fisik belum baik, maka pada pelaksanaan gerak yang diajarkan sebaiknya belum menuntut pada penggunaan daya fisik yang besar. Gerakan-gerakan yang memerlukan daya fisik lebih besar sebaiknya diajarkan di kemudian hari, seperti itu. Lalu yang keempat ada kemungkinan menimbulkan transfer positif. Maksudnya transfer positif ini dalam belajar gerak, yaitu pemanfaatan hasil belajar gerak pada waktu lampau yang mempermudah upaya penguasaan materi belajar yang sedang dipelajarinya, seperti itu. Sebaliknya, apabila berakibat merugikan, bisa dikatakan terjadi transfer negatif. Transfer positif bisa terjadi apabila materi belajar yang mendahului serupa dengan materi yang sedang dipelajari. Keserupaan materi belajar terletak pada keserupaan stimulus dan respon, seperti itu.
respon gerakan atau setidaknya pada keserupaan respon gerakan. Lalu yang kedua ada pengaturan waktu latihan. Pemanfaatan waktu latihan dengan sebaik-baiknya akan meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan latihan. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu latihan perlu diatur dengan baik. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan pengaturan waktu latihan, yaitu yang pertama, tingkat perkembangan usia atau pelajar. Usia pelajar mencerminkan tingkat perkembangan fisik dari gerak yang ada pada dirinya pada masa usia perkembangan, yaitu sejak bayi kurang lebih usia 18 sampai atau 20 tahun. Makin bertambah usia, tingkat perkembangannya makin meningkat pula. Makin meningkat perkembangan pelajar, kapasitas yang dimiliki untuk melakukan gerakan berlatih semakin besar seperti itu. Lalu yang kedua ada keterampilan belajar. Tingkat keterampilan pelajar erat kaitnya dengan kecepatan menguasai gerakan, makin terampil memungkinkan lebih cepatnya mengatasi gerakan tertentu. Oleh karena itu bagi pelajar yang terampil untuk setiap macam gerakan keterampilan cukup disediakan waktu yang relatif dan lebih singkat dibandingkan bagi pelajar yang tidak terampil. Bagi pelajar yang terampil, pelatih bisa mengajarkan gerakan yang lebih bervariasi dibandingkan bagi yang tidak terampil seperti itu. Lalu yang ketiga, tingkat kesulitan gerak yang dipelajari seperti tingkat kesulitan gerak erat kaitannya dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menguasainya. Untuk mengajarkan gerakan yang tingkat kesulitannya tinggi memerlukan penyediaan waktu yang lebih lama dibandingkan untuk mengajarkan gerakan yang tingkat kesulitannya rendah seperti itu. Lalu yang keempat, tingkat intensitas daya fisik yang digunakan. Untuk melakukan setiap macam gerakan tidak akan sama daya fisik atau banyaknya energi yang digunakan seperti itu. Gerakan yang berat yang melibatkan seluruh tubuh dan dilakukan dengan kecepatan tinggi akan memerlukan daya fisik yang lebih besar dibandingkan dengan gerakan yang ringan atau yang hanya melibatkan sebagian tubuh dan dilakukan perlahan dan hanya sebentar. Lalu yang ketiga ada pengaturan lingkungan belajar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal penciptaan dan pengaturan lingkungan belajar, yaitu yang pertama penyesuaian dengan bentuk kegiatan. Kesesuaian dengan bentuk kegiatan dimaksudkan bagi lingkungan belajar hendaknya dilengkapi dengan alat-alat yang sesuai dengan bentuk kegiatan yang akan dilakukan dan diatur agar bisa digunakan untuk sesuai dengan tujuan seperti itu. Lalu yang kedua, keluasan melakukan kegiatan. Keleluasan untuk melakukan kegiatan erat kaitannya dengan luas tempat melakukan kegiatan. Dengan demikian, pemilihan tempat untuk melakukan kegiatan hendaknya disesuaikan dengan luas tempat yang diperlukan. Misalnya, untuk belajar lempar-lembing, maka sebaiknya dilakukan di lapangan cukup luas seperti itu. Lalu yang ketiga ada keselamatan pelajar. Keselamatan pelajar erat kaitannya kemungkinan terjadi cedera akibat lingkungan yang kurang memadai. Misalnya, tempat yang terlalu licin atau terlalu becek tidak cocok untuk melakukan gerakan berlari seperti itu. Lalu yang keempat ada daya tarik untuk melakukan kegiatan. Daya tarik untuk melakukan kegiatan bisa ditimbulkan dari tersedianya alat-alat yang baik seperti itu, diatur dengan sebaik-baiknya. Misalnya untuk berlatih senam lantai, pelajar akan tertarik gerakan-gerakan karena matrasnya kelihatan empuk
dan tertata rapi seperti itu. Lalu yang kelima ada kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Kenyamanan melakukan kegiatan bisa diciptakan pemilihan tempat yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, atau tidak ada tiupan angin seperti itu. Tidak ada tiupan angin yang terlalu kencang. Misalnya kalau melakukan kegiatan latihan voli di siang hari sebaiknya dilakukan dalam gedung atau seperti agak terlindung dari kerindangan pepohonan seperti itu. Lalu yang keempat ada metode mengajar. Metode mengajar ini ada beberapa cara mengajarkan gerakan keterampilan dilakukan dengan berbagai pendekatan. Antara lain yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah ini adalah metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan atau langsung pada peserta didik seperti itu. Lalu ada metode diskusi. Metode diskusi yaitu metode mengajar yang dirancang dalam forum diskusi antar siswa. Artinya siswa harus mampu memecahkan permasalahan melalui kelompok diskusinya. Untuk melalui metode ini, Bapak atau Ibu bisa membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Anggota setiap kelompok juga harus bervariasi seperti itu. Lalu yang ketiga ada metode resitasi. Pada dasarnya resitasi ini merupakan umpan balik yang diberikan guru pada peserta didik seperti itu, yaitu dengan mewajibkan peserta didik membuat ringkasan materi yang telah disampaikan. Lalu materi bisa disampaikan dengan metode ceramah, visual, ataupun melalui video, atau melalui audio pun juga bisa. Pembuatan ringkasan diharapkan bisa meningkatkan ingatan peserta didik tentang materi yang telah ditulis seperti itu. Metode yang keempat ada metode eksperimen. Eksperimen ini merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk mendapatkan kesimpulan terhadap sesuatu permasalahan. Dengan adanya eksperimen ini, para peserta didik diharuskan menjalankan serangkaian proses ilmiah hingga diperoleh suatu hasil. Gitu. Yang kelima ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan integrasi atau gerakan dan juga lisan. Untuk menerapkan metode ini, Bapak atau Ibu memberikan gerakan disertai penjelasan dengan secara lisan seperti itu. Lalu yang keenam ada metode karya wisata. Metode karya wisata ini metode karya wisata ini merupakan salah satu metode yang disukai peserta didik karena mereka bisa belajar di luar kelas dengan melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar begitu. Lalu yang ketujuh ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah mengajar di mana guru akan memberikan bahan ajar pertanyaan dalam hal partisipasi peserta didik sangat menentukan keberhasilan pembelajaran seperti itu. Yang kedelapan yang terakhir ada metode discovery. Metode discovery ini yaitu penemuan metode discovery yang mana metode yang melibatkan partisipasi aktif dan mandiri para peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.